Polandia ngamuk pada Ukraina, jangan pernah menghina kami lagi. Jika tidak, kamu akan tahu akibatnya. Lebih parah dari yang kau pikirkan sebelumnya. Ja wiem i my wszyscy wiemy, że tam na Ukrainie toczy się wojna o bezpieczeństwo Europy. Wiemy o tym i dlatego pomagamy poprzez wysyłkę. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki telah memperingatkan kembali Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk tidak memfitnah Polandia di panggung dunia. Itu dipicu karena Kiev dan Warsawa terus berselisih mengenai ekspor biji-bijian sehingga menyebabkan Polandia menarik dukungannya terhadap Ukraina. Saya ingin mengatakan kepada Presiden Zelensky untuk tidak menghina Polandia lagi, seperti yang dilakukan baru-baru ini dalam pidatonya, kata Morawiecki kepada massa di kota Świdnik, dilansir RT. Dengarkan, rakyat Polandia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi dan membela nama baik Polandia. Bukan hanya tugas dan kehormatan saya, tetapi juga tugas terpenting pemerintah Polandia, kata Perdana Menteri. Dia menekankan bahwa Warsawa akan membela kepentingannya sendiri dalam konteks geopolitik saat ini. Berbicara di Majelis Umum PBB di New York awal pekan ini, Zelensky mengatakan bahwa beberapa teman kita di Eropa menunjukkan solidaritas dalam teater politik, mengubah masalah gandum menjadi sebuah thriller. Warsawa bereaksi terhadap pidato tersebut dengan memanggil duta besar Ukraina. Perselisihan ini terjadi setelah Warsawa menolak mencabut larangan terhadap biji-bijian Ukraina dengan alasan perlunya melindungi para petani dari masuknya produk-produk murah dari luar negeri. Kiev sementara itu mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia, bersikeras bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh Polandia adalah ilegal. Masalah ini sangat sensitif karena Polandia merupakan pusat logistik penting untuk pengiriman senjata asing ke Ukraina dan menjadi tuan rumah pelatihan tentara Ukraina. Presiden Polandia Andrzej Duda menggambarkan Kiev sebagai orang yang tenggelam, yang berisiko menyeret orang-orang mencoba menyelamatkan ke dalam air. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko pada gilirannya mendesak para pemimpin di Warsawa untuk mengesampingkan emosi mereka dan fokus pada menemukan jalan konstruktif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Hubungan memburuk Polandia stop suplai senjata ke Ukraina. Kedua negara ini bersitegang. Di tengah kecamuk perang yang semakin menggila, Ukraina dipastikan akan kehilangan salah satu para penyokong senjatanya. Secara resmi, Polandia menyatakan menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Seperti yang diketahui, Polandia adalah salah satu dari 3 negara yang paling banyak menyuplai persenjataan untuk militer Ukraina selain Amerika Serikat dan juga Inggris. Sejumlah senjata dikirim Polandia selama invasi militer Rusia, antara lain peluncur granat RPG-76 Komar, kendaraan lapis baja Desik-2 Meriam Swagrak AS Krab, hingga jet tempur Mikoyan MiG-29 Fulcrum. Namun demikian, pada akhirnya Polandia memastikan tak akan mengirim senjata lagi ke Ukraina. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Polandia beralasan mengutarakan ingin fokus memperkuat pertahanan dalam negeri saja. Kami tidak lagi mengirim senjata apapun ke Ukraina, berdasarkan bahwa kami sekarang mempersenjatai diri dengan senjata paling modern, dan kami ingin memperkuat pertahanan dalam negeri karena kami juga terancam karena Ukraina.
Jika Anda tidak ingin membela diri, maka Anda harus memiliki sesuatu untuk membela diri. Kami mengakui prinsip ini dan itulah alasan kami meningkatkan pesanan, katanya. Pernyataan Morawiecki tak lepas dari ambisi Polandia untuk meningkatkan kualitas militer dan menjadi kekuatan baru dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pada November 2022 lalu, Morawiecki sempat menyatakan jika Polandia tengah bersiap untuk merebut gelar sebagai kekuatan militer terbesar di Eropa, terutama di sektor armada tempur daratnya. Tentara Polandia harus sangat kuat sehingga mereka tidak harus memaksakan karena kekuatan saja, ucap Morawiecki dilansir Viva Militer dari Politico. Di sisi lain, dihentikannya pasokan senjata oleh Polandia adalah akibat memburuknya Ukraina. Hal ini disebabkan karena Polandia juga telah menghentikan impor gandum dari Ukraina bersama Hungaria dan juga Slovakia. Pasukan Rusia Wagner makin menggila ke Polandia setelah tewasnya sang panglima tinggi tidak menyurutkan niat awal pasukan bayaran Rusia ini untuk menghancurkan negara-negara NATO dengan sentilan setelah berhasil meletakkan senjata nuklirnya di tetangga Polandia. Ancaman kiamat sugro untuk Polandia dan negara-negara NATO bukan lagi imajinasi karena Wagner sudah makin sangar tak bisa dilerai. Diberitakan sebelumnya, Polandia semakin ketakutan lantaran tentara bayaran grup Wagner mengerahkan 4.000 pasukannya dalam posisi siap menyerang di perbatasan Belarusia. Sementara Polandia sendiri hanya memiliki 1.000 tentara yang berjaga di dekat perbatasan tersebut. Kondisi ini membuat Polandia merasa ancaman semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada Kamis kemarin. Ia mengadu pada Presiden Lithuania Gitanas Nausėda terkait kondisi Polandia yang semakin terancam. Mateusz menyebut tentara Wagner semakin membahayakan lantaran dikerahkan ke sayap timur gerbang NATO. Kondisi ini membuat Polandia menjadi tidak stabil. Menanggapi hal itu, Nausėda menyebut jumlah tentara Wagner yang berada di perbatasan Belarusia bisa mencapai lebih dari 4.000 prajurit.